Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padli Muhammad Fahreji dengan NIM 301240001 dari kelas 4A. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek latihan kecerdasan buatan dengan topik pencarian adversarial. Proyek yang saya buat adalah game Treble Cross, sebuah permainan papan satu dimensi berbasis web yang dibangun menggunakan Flash sebagai backend dan JavaScript di frontend. Ini adalah tampilan aplikasi Treble Cross AI yang sudah saya deploy. Di sebelah kiri pada panel pengaturan, kita bisa memilih mode permainan, mengatur algoritma, kedalaman pencarian, dan ukuran papan. Di sini juga ada toggle untuk memilih antara minimax murni atau minimax dengan alpha beta pruning. Ini adalah peraturan depth atau kedalaman pencairan. Semakin dalam, AI semakin pintar tapi butuh waktu lebih lama. Sekarang saya akan demo bermain melawan AI. Saya klik di sini, tombol simbol X muncul sebagai langkah saya. Perhatikan sel yang berwarna kuning itu tanda itu adalah sel berbahaya, artinya kalau kita klik di sana kita akan langsung kalah. Nah, seperti ini. AI langsung merespon dengan simbol yang berwarna ungu. Perhatikan pada panel kanan, counter node langsung terupdate. Minimax mengevaluasi sekian node, sedangkan alpha beta jauh lebih sedikit. Aturan treble cross, siapapun yang membuat 3 tanda berurutan akan kalah. Jadi tujuan kita adalah memaksa lawan membuat 3 beruntun, bukan kita sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja algoritma yang digunakan. Algoritma pertama adalah minimax. Konsepnya sederhana. Dalam permainan 2 pemain zero sum adalah satu pemain yang ingin memaksimalkan skor, kita sebut max, dan satu pemain yang ingin meminimalkan skor, kita sebut min. Divisualisasikan game tree ini. Node hijau adalah giliran max, yaitu AI, dan node merah adalah giliran min, yaitu human. AI akan mengeksplorasi semua kemungkinan langkah sampai ke kedalaman yang ditentukan, kemudian memilih langkah yang menghasilkan nilai tertinggi bagi dirinya, dengan asumsi lawan selalu bermain optimal. Di treble cross, permainan membuat 3x beruntun kalah, jadi nilai kurang lebih 1000 berarti AI menang, dan kurang lebih 1000 berarti kalah. AI kalah. Masalah minimax, semakin dalam depth, semakin banyak node yang dievaluasi, bisa mencapai jutaan node. Disinilah alpha beta pruning bekerja. Node berwarna kuning ini adalah node yang dipangkas atau prune. Alpha beta memiliki 2 nilai alpha, nilai terbaik yang bisa dijamin max, dan beta, nilai terbaik yang dijamin min. Ketika beta lebih kecil atau sama dengan alpha, artinya cabang ini tidak mungkin menghasilkan langkah yang lebih baik, jadi itu tidak perlu dievaluasi. Ini disebut cut off. Lihat perbandingan di counter ini. Minimax murni mengevaluasi angka node, sedangkan alpha beta hanya angka node. Dengan selisihnya bisa mencapai angka beberapa persen yang lebih efisien. Hasilnya langkahnya sama persis. Alpha beta tidak mengorbankan kualitas keputusan, hanya membuang cabang yang tidak relevan. Di tabel terlihat beberapa perbandingan jumlah node yang dievaluasi minimax versus alpha beta pada setiap giliran. Dari data yang terkumpul kita bisa lihat, pertama, semakin besar depth, semakin besar selisih node antara minimax dan alpha beta. Kedua, persentase efisiensi alpha beta rata-rata berada di kisaran 60-80%, artinya lebih dari setengah node minimax berhasil dieliminasi. Ketiga, meskipun jumlah node berbeda jauh, langkah yang dipilih AI selalu sama, membuktikan alpha beta adalah optimasi murni, bukan pendekatan yang berbeda.
Sebagai kesimpulan dari proyek ini, saya berhasil mengimplementasikan pertama algoritma Minimax untuk membuat AI yang bermain optimal di game Treble Cross. Kedua, alpha beta pruning sebagai optimasi yang terbukti mengurangi node yang dievaluasi lebih dari 70% tanpa mengurangi kualitas langkah. Ketiga, visualisasi game tree yang memperlihatkan proses pencairan secara real time beserta node yang dipangkas. Tantangan terbesar saya hadapi adalah bug false positif pada deteksi kemenangan, di mana sistem salah mendeteksi pemenang karena mengecek seluruh board alih-alih hanya langkah terakhir. Solusinya adalah fungsi check win at yang hanya memeriksa window yang melibatkan sel terakhir. Short code lengkap tersedia di GitHub dan aplikasi bisa diakses di URL-nya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.